Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya wa din. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Amma ba'd. Kemudian yang kedua dari pembahasan tentang Al-Quran Karim, bahwasanya Al-Quran itu bagaimanapun pemalingannya, seorang menghafal, menulis, membaca, melihat, mendengar, itu hakikatnya adalah kalamullah. Iya. Jadi bagaimanapun pergunakan dari Al-Quran itu adalah kalamullah subhanahu wa ta'ala. Iya. Itu adalah kalamullah subhanahu wa ta'ala. Ini disebutkan bahwasanya apa yang didengar oleh manusia, apa yang dibaca oleh manusia, apa yang ditulis, apa yang dilihat, dan apa yang dihafal, 5 ini, itu adalah kalamullah. Tidak keluar dari situ. Itu maknanya. Ya. Jadi kalau seorang menyampaikan, membaca, maka yang membaca ini adalah makhluk. Tapi apa yang dibaca oleh manusia ini adalah kalamullah. Seorang memperdengarkan, yang memperdengarkan ini adalah makhluk. Tapi apa yang didengarkan oleh seorang yang memperdengarkan sesuatu ini dari Al-Quran, itu adalah kalamullah. Jadi 5 itu: al-masmu', al-mahfud, al-manzur ilaihi, al-makru, wa al-masmu', itu semua adalah Al-Quran. Tidak keluar dari situ. Iya. Nah, ini berdasarkan dengan bahwasanya seorang ketika membaca Al-Quran, membaca Al-Quran itu tidak menjadikan Al-Quran itu adalah makhluk, karena dibaca oleh manusia, keluar dari manusia. Jadi kalau kita katakan seorang baca Al-Quran, apa yang dibaca ini itu adalah kalamullah. Tapi suaranya, orang yang membaca itu adalah makhluk. Itu adalah makhluk. Bisa sampai sini? Jadi itu tidak keluar dari situ. Itulah Al-Quran. Jadi bagaimanapun Al-Quran itu tetap Al-Quran. Dari sisi dibaca, didengar, apa yang diperdengarkan oleh seorang baca itu adalah Al-Quran. Itu adalah Al-Quran. Makanya dalam ayat kata Allah Subhanahu wa taala, bal huwa ayatun bayyinatun fi suduril ladina utul ilm. Bahkan itulah ayat yang jelas yang berada di mana? Di dada-dada orang yang diberikan ilmu. Artinya apa yang dihafal oleh ulama dari Al-Quran itu adalah ayat Al-Quran. Yang menghafal itu apa? Makhluk. Tapi apa yang dihafal itu adalah kalamullah. Itu adalah kalamullah. Dalam ayat, wa in ahadun minal musyrikin istajaraka hatta fajirhu hatta yasma'a kalam Allah. Jadi apa yang dengar itu adalah
Al-masmu' itu adalah kalamullah. Kalamullah. Iya. Baik. Kemudian yang ketiga, ini masih berkaitan dengan yang kedua tadi. Bahwasanya ada ucapan al-kalamu kalamul bari wa sautu sautul qari. Ini sama dengan yang tadi. Jadi kalamul bari. Apa yang dibaca oleh orang itu adalah Al-Qur'an. Kalamullah. Tapi suara yang terdengar itu adalah suaranya makhluk. Itu adalah suaranya makhluk. Kemudian yang terakhir, ini yang paling pentingnya juga. Bahwasanya Al-Qur'an itu adalah apa yang didengar oleh Musa, apa yang didengar oleh Jibril dari Allah Subhanahu wa taala, dan tidak ada perantara antara keduanya. Jadi Al-Qur'an itu didengar oleh Musa terus. Dan Al-Qur'an itu didengar oleh Jibril alaihissalam dari Allah Subhanahu wa taala tanpa ada perantara. Tanpa ada perantara. Dan Muhammad SAW mendengarkan Al-Quran dari Jibril juga tanpa perantara. Ini membantah orang yang mengatakan bahwa Al-Quran itu diambil oleh Jibril, disampaikan kepada Muhammad SAW, itu diambil di Lauhul Mahfuz yang sudah ditulis, atau apa yang ada di Baitul Izz yang Allah turunkan di malam Lailatul Qadar secara jumlah. Kemudian Musa mengambil di situ, kemudian disampaikan kepada Muhammad SAW. Kalau seperti itu sangkanya, berarti Allah bicara atau tidak? Tidak bicara. Berarti Al-Quran kalamullah atau bukan? Bukan. Tapi dia kalam Jibril. Kalam Jibril diambil sampai ke Musa, sampai Muhammad. Ya kan? Ya. Jadi ketika Jibril mengambil dari Allah Subhanahu wa taala, menunjukkan Allah itu bicara, didengarkan oleh Musa, kemudian Musa menyampaikan kepada Muhammad, tanpa ada perantara. Apa yang disampaikan Jibril kepada Nabi Muhammad SAW? Apakah itu kalamnya Musa? Karena keluar dari Musa. Kenapa Musa terus saya sebut itu? Tidak tahu. Iya. Padahal saya mau bilang Jibril, terus saya bilang Musa. Bukan kopi nih, air hangat. Sampai bilang kopi supaya lagi serak jadi. Iya, jadi tak kala Jibril mendengar dari Allah Subhanahu wa taala tanpa perantara, menunjukkan Allah itu berbicara, didengar oleh Jibril. Ya kan? Berarti Al-Qur'an yang didengar oleh Musa, didengar oleh Jibril itu adalah kalamullah. Kemudian Jibril menyampaikan kepada Muhammad. Dan Muhammad mendengar langsung dari Jibril. Ya kan? Ketika Jibril menyampaikan kepada Muhammad, apakah itu kalam Jibril? Bukan. Karena pembahasan itu dilihat dari mana munculnya itu ucapan, bukan siapa yang menyampaikan. Nah, itu akan ada pembahasannya di ada di matan nanti insyaallah. Jadi itu mananya. Jadi ini bantahan terhadap orang yang mengatakan bahwasanya Jibril mengambil Al-Quran dari Lauhul Mahfuz, atau Jibril mengambil dari Baitul Izz kemudian sampaikan kepada Nabi Muhammad SAW di setiap keadaan tertentu yang di situ memang perlu untuk turun wahyu. Makanya kalau dikatakan ketika Allah SWT turunkan Al-Quran di malam Lailatul Qadar di Baitul Izz secara jumlah, ya, kemudian turun berangsur-angsur, ya kan? Berarti Al-Quran itu keluar secara jumlah, keluar satu kali. Kemudian Jibril mengambil kepada Allah Subhanahu wa taala atau dari Baitul Izz kemudian sampaikan pada Nabi Muhammad SAW. Itu sangkaan
Ini bantahannya. Kemudian ada pun pendapat bahwasanya Allah Subhanahu wa taala tidak berbicara setelah itu. Ucapan sekali keluar karena diturunkan secara jumlah Al-Qur'an itu. Iya. Kemudian dari situlah mereka berpendapat bahwasanya Jibril mengambil di Baitul Izz atau Lauhul Mahfuz dari ilmu Allah Subhanahu wa taala kemudian sampaikan ke Muhammad. Iya. Itu tidak ada. Tidak ada ta'arud antara keduanya. Ketika Allah turunkan Al-Qur'an itu di Baitul Izz dan sudah tercatat di Lauhul Mahfuz, ketika terjadi sesuatu turun wahyu secara berangsur-angsur, itu Allah Subhanahu wa taala ini keadaannya. Allah Subhanahu wa taala langsung bicara kepada kepada Jibril, seteruslah ya. Allah bicara kepada Jibril, Jibril langsung turun ke mana? Iya, nazala bihi ruhul qudus min rabbik. Turunlah. Iya, nazala ruhul qudus min rabbik. Turunlah Jibril kepada Muhammad SAW dari apa? Membawa kalam dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi ada ta'arud di situ. Maka disampaikan apa yang Allah turunkan secara jumlah itu dari ilmu Allah Subhanahu wa taala. Dari ilmu Allah Subhanahu wa taala. Adapun Al-Qur'an yang turun langsung itu langsung Allah Subhanahu wa taala bicara. Kemudian didengar oleh Jibril, Jibril menyampaikan kepada Nabi Muhammad SAW. Ketika ditanya yas'alunaka 'anis sa'ah. Terdiam Nabi SAW. Terdiam Nabi. Maka Allah Subhanahu wa taala memberi wahyu kepada Jibril, kemudian Jibril menyampaikan kepada Nabi Muhammad SAW. Iya kan? Yas'aluka an-nasu 'anis sa'ah, qul innama ilmuha 'indallah. Katakan Muhammad, ini turun di sini. Ini qul innama ilmuha 'indallah itu diambil Jibril didengar oleh Allah Subhanahu wa taala pada saat itu. Kemudian disampaikan kepada Nabi Muhammad SAW. Bisa? Iya. Jadi bukan Jibril ketika ditanya ini, dia mengambil di mana? Di Lauhul Mahfuz. Atau yang sudah keluar di mana? Di Baitul Izz. Yang sudah diturunkan secara jumlah di malam Lailatul Qadar. Enggak. Iya. Allah turunkan secara jumlah di Lailatul Qadar itu ada hikmahnya. Allah turunkan berangsur-angsur juga ada hikmahnya. Iya. La yus'alu amma yaf'alu wa hum yus'alun. Yang tanya kenapa turun jumlah kemudian berangsur-angsur kenapa? Iya. Kemasalan tentang Allah tidak ditanya kenapa dan bagaimana, tidak ada. Kita hanya disuruh untuk mengimani apa yang benar datang dari Al-Quran dan Sunnah, sudah. Kita hanya disuruh untuk mengimani dan menerima dengan penerimaan yang benar, sudah. Tidak lebih dari situ. Jangan tanya kenapa begini dan kenapa begitu. Ya kan? Kita iman. Itu apa namanya? Gabungan antara orang yang mengatakan seperti itu. Dikatakan Al-Quran turun secara jumlah beruntung Allah SWT bicara satu kali. Ya kan? Bicara satu kali. Ini dikatakan apa? Kalamullah qadim, azali. Sifat kalam qadim azali terdahulu zatiyah dan tidak lagi setelahnya karena tidak berkaitan dengan masyiah. Kalau ada masyiah berarti Allah berkata sesuai kehendaki, terus menerus. Dan kalamullah la yantahi. Tidak ada berhenti. Kalamullah la yantahi. Tidak ada berhentinya. Terus menerus Allah akan bicara. Terus Allah bicara. Baik. Itu bagian dari 4 permasalahan tentang Al-Qur'an Al-Karim. Al-Qur'an Al-Karim. Baik. Qala rahimahullah taala. Sekarang kita masuk membahas ini dari matanya ya. Kita selesaikan insyaallah. Innal Qur'an kata beliau wa innal Qur'ana kalamullah taala. Ini sudah lewat. Wa innal Qur'ana kalamullah taala. Iya. Di sini idhofah kalamullah. Ya kan lihat toh? Itu idhofah sifat ilal mausuf. Namanya idhofah sifat ilal mausuf. Penyandaran sifat kepada yang disifati. Kalam sifat, mausufnya Allah Subhanahu wa taala. Seperti yadullah, wajhullah. Bukan idhofatu al-makhluq ila khaliqihi. Seperti naqatullah, baitullah.
Inilah disinilah sedikit salah satu kesesatan dari Mu'tazilah dan selainnya, siapa yang mengikutinya, yang menjadikan Al-Quran itu makhluk dan Allah SWT tidak memiliki sifat kalam. Karena dalam ayat hatta yasma' kalam Allah, mereka menjadikan idafatu kalam ila Allah, idafatul khaliq idafatul makhluk ila khaliqihi. Iya, idafatul khaliq makhluk ila khaliqihi. Mari kita katakan ini naqatullah. Iya. Dan Baitullah ini idafatut tasyrifiyah, bentuk pengagungan saja, pemuliaan karena disandarkan kepada Allah Subhanahu wa taala, bukan penyandaran bahwasanya itu adalah sifatnya, sehingga Allah Subhanahu wa taala tidak mungkin bersifat dengan naqah dan bait. Kemudian disamakan dengan kalamullah wajhullah. Dengan situ mereka menafikan juga sifat. Ya, jadi begitu mereka metodenya. Ya. Dia katakan kepada kita, naqatullah baitullah. Ya kan? Idhofah apa itu? Antum bilang, misalnya dia bilang gitu. Kita bilang ini idhofah tasyrifiyah. Idhofah tasyrifiyah. Antum mau katakan naqah dan bait itu sifat Allah? Kita katakan tidak. Tidak bisa. Tapi disandarkan? Iya. Iya kan? Nah, apa dia kesimpulannya? Oh, berarti setiap disandarkan kepadanya itu penyandaran makhluk kepada khaliqih. Dikatakan idhofah tasyrifiyah. Maka dia ambil semua penyandaran yang disandarkan kepada Allah dengan idhofah tasyrifiyah, kalamullah, yadullah, wajhullah dan seterusnya, rahmatullah. Nah, mereka di situlah tolak apa? Sifat untuk Allah Subhanahu wa taala. Kita katakan idhofah itu ada dua. Ada namanya idhofah tasyrifiyah dan ada namanya idhofah sifat ila al-mawsuf. Itu salah satu alasan atau dalil yang mereka pakai untuk menolak sifat kalam. Sifat kalam. Iya. Dalil lain, mereka katakan Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Inna ja'alna Qur'anan Arabiyyan la'allakum ta'qilun." Kami jadikan Al-Qur'an itu berbahasa Arab supaya kalian paham. Apa dikatakan? Ja'ala di situ bermakna khalaqah. Berarti kami ciptakan apa? Al-Qur'an dalam bahasa Arab supaya kalian supaya kalian mengetahui. Mana dalilmu? Kau katakan ja'ala itu bermakna khalaqa. Ja'ala zulumati wan nur. Ciptakan kegelapan dan khalaqa di situ bermakna ja'ala di situ bermakna khalaqa, jelas. Ja'ala zulumati wan nur. Ya kan? Dia samakan situ. Kita katakan ja'ala itu kalau dia mutaaddi kepada dua maf'ul berarti bermakna apa? Tasir atau sayrurah, menjadi. Jadikan. Kalau mutaaddi kepada satu, maka itu bermakna apa? Khalaqa. Kita datangkan wala taj'alullaha 'uhdatan liaymanikum. Wala taj'alullaha 'uhdatan liaymanikum. Jangan kalian taj'alullah. Kita katakan sama mereka, antum mau bawa apa ini ayat? Wala taj'alullaha 'uhdatan liaymanikum. Antum mau jadikan ja'ala di sini bermakna khalaqa atau sayrurah? Tidak. Mereka tidak akan bilang ja'ala di situ bermakna khalaqa. Kenapa? Karena kalau jadikan khalaqa berarti jangan kalian menciptakan Allah. Lihat. Mereka mau pakai bahasa tapi setengah-setengah. Iya. Perhatikan. Iya kan? Ini salah satunya. Yang lainnya lagi. Wa khalaqa kulla syai' faqaddarahu taqdira. Wa khalaqa kulla syai'. Dia pakai usul fikih juga. Kulla apa artinya kulla? Lafaz am tufidul umum. Allah menciptakan segala sesuatu, masuk juga apa? Al-Qur'an. Masya Allah. Bagus sekali usul fikih.
Iya. Apa bantahannya? Hah? Wa khalaqa kulla syai'. Syai' itu apa? Hah? Syai'. Al-Quran syai' itu. Syai'. Berarti Allah ciptakan juga. Ya kan? Kulla syai'. Al-Quran apa saja? Hah? Maksud? Hah? Syai'. Masuk. Berarti masuk juga Allah ciptakan Al-Quran juga. Hah? Iya, kita katakan dalam ayat, iya, di surah apa? Ayu syai'in. Di dalam ayat akbaru syahadah. Itu Allah Subhanahu wa taala. Allah juga syai'. Berarti Allah ciptakan dirinya sendiri. Hah? Nah, mereka kayak seperti itu dia. Ya kan? Iya. Jika kalau mereka mau mengambil satu dalil dengan dalil itu juga, iya, kita katakan kulla syai' itu umum, urida bil khusus. Iya, dan itu ada. Tidak masuk padanya zat Allah, begitu pula apa? Sifat-sifatnya. Tidak mungkin Allah menciptakan sifatnya. Iya. Tidak mungkin Allah menciptakan zatnya sendiri. Termasuk Al-Quran itu adalah sifat Allah. Tidak mungkin Allah ciptakan sifat kalam untuk Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan sesuatu yang disandarkan kepadanya menunjukkan itu sesuatu yang bersambung dengannya. Iya. Kalau yang bersambung dengannya bukan makhluk, maka apa yang bersambung dengannya juga bukan makhluk. Tangan kita ini makhluk. Kenapa? Karena bersambung dengan makhluk. Apa yang ada pada kita itu makhluk karena kita makhluk. Dan apa yang bersambung dengan Allah itu bukan makhluk karena Allah bukan makhluk. Antum mau jadikan Allah makhluk? Siapa lagi khaliq kalau gitu? Hah? Yang tasasul al-makhlukin nanti, al-khaliqin. Allah cipta dan terus. Iya, jadi itu salah satu, ya. Dalil mereka pembahasan tentang ini banyak ya. Iya. Kayak tentang ada yang menetapkan sifat kalam, tapi kalam apa? Nafsi. Kalam nafsi. Allah bicara tapi dalam hati. Nah, itu kesesatan juga dari al-Asy'ariyah. Iya. Menjadikan Allah berbicara tanpa suara dan huruf. Dalam hati. Dalam hati. Mereka berdalilkan dengan syair dari Al-Akhtal. Innal kalama la fi fu'adati fa innama ju'ila al-lisanu 'ala al-fu'adi dalila. Ya. Tiada lain kalam itu ada yang dalam hati. Kalam itu sesuatu yang dalam hati, katakan. Dijadikan lisan sebagai dalil untuk pembicaraan hati. Jadi kalau antum ngomong, ya kan? Jadi lisan itu sebagai tanda saja kalau hatimu ngomong. Jadi yang ngomong itu apa? Hati. Ini sebagai tanda saja, ini tidak ada. Iya. Tidak ada hubungannya. Iya. Nah, itu seperti itu mereka banyak berdalilkan sebagian dari ayat tapi tidak paham bagaimana pendalilannya, atau sebagian dari syair-syair yang datang tidak tahu dari mana asalnya. Ada yang dari Yahudi. Iya. Dan sebagian juga. Dan satu lagi kesesatan mereka disebutkan, bantahan mereka menjadikan Allah Subhanahu wa taala itu menciptakan kalam. Jadi kalam Allah yaitu Allah menciptakan kalam. Karena kalam makhluk, kalam Allah makhluk, ya kan? Allah menciptakan kalam. Sifat Allah itu makhluk. Iya. Mereka mengatakan Allah menciptakan kalam. Menjadikan berarti setiap kalam itu adalah kalamullah. Karena Allah ciptakan. Apa maksudnya? Ya kan? Kalau dikatakan, bagaimana dengan antum bawa tentang kalamullah dalam ayat? Hatta yasma kalamullah. Itu Allah menciptakan kalam. Allah menciptakan kalam. Berarti setiap kemudian disandarkan kepada Allah. Ya kan? Disandarkan kepada Allah. Berarti setiap dari ucapan kalam yang ada di muka bumi itu adalah kalamullah. Karena Allah yang ciptakan kemudian sandarkan kepadanya kalamullah. Iya.
Apa kesesatan dari sini? Dia akan masuk kepada akidah wahdatul wujud. Iya. Kata masuk dalam bacaan mereka, iya, kullu kalamin mawjud fil alam fa huwa kalamullah. Iya. Apakah itu dalam bentuk nasar atau bait syair? Lihat, setiap kalam yang ada itu kalam Allah. Jadi kalau kambing be, subhanallah. Makanya kata para ulama itu, orang yang mengatakan seperti ini cuma dua pilihan. Cuma dua pilihan. Apakah dia kembali kepada Al-Quran dan Sunnah, atau dia akan jatuh kepada kesesatan dari wahdatul wujud yang sangat parah. Iya, itu ada bait syairnya seperti itu. Kullu kalam mawjudun fil alam fa huwa kalamullah sawa'un kana fil nathri aw fil nidham. Seperti itu kalau salah. Jadi setiap kalam yang ada di muka bumi di alam ini itu kalamullah. Iya, kalamullah. Apakah itu bentuk nazam atau bentuk kalimat biasa? Apa saja mau antum dengar suara kalam. Iya. Maka itu kalamullah, itu kekufuran wahdatul wujud itu. Kufar. Jadi mereka dua pilihan saja. Kembali ke Ahlussunnah wal Jamaah atau dia tetap pada konsekuensinya dengan apa? Dia tetap pada akidahnya dengan konsekuensi seperti itu. Karena mereka menyatakan Allah menciptakan kalam. Iya, mereka menjadikan Al-Qur'an itu majaz dengan ungkapan kalamullah, yaitu Allah menciptakan kalam kemudian disandarkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Iya, itu bagian dari sedikit pembahasan tentang kalamullah. Kalamullah. Baik. Ini harusnya pembahasan di awal ya tentang sifat kalam, toh? Saya lupa sampai yang mana. Baik. Qala rahimallahu taala minhu bada bila kaifin qaulan. Ini di antara darinya lah Al-Qur'an itu, dari Allah Subhanahu wa taala bada. Dimulai. Ini dua ya, bada dan bada sama. Bila kaifin qaulan. Qaulan ini hakiki berarti menunjukkan bukan majaz. Hakiki. Iya, wa kallama Allah Musa taklima. Iya, wa kallama Allah Musa, betul-betul Allah Subhanahu wa taala bicara, hakiki. Al-Qur'an itu betul-betul adalah ucapan Allah Subhanahu wa taala, bukan majaz. Bukan majaz. Kalamullah itu betul-betul Allah yang bicara. Bukan ucapannya Jibril kemudian disandarkan kepada Allah. Iya, atau bukan secara majaz yaitu Allah Subhanahu wa taala menciptakan kalam dan seterusnya. Wa anzalahu ala nabiyhi wahyan, dan Allah turunkan Al-Qur'an itu kepada nabinya sebagai wahyu. Iya, sudah ya. Anzalahu sudah disebutkan. Ya. Mereka juga mengatakan Al-Qur'an itu tidak turun dari Allah Subhanahu wa taala. Inzal di situ sama dengan inzal dalam ayat wa anzala lakum minal an'ami azwaja. Antum apa? Wa anzala lakum minal an'ami azwaja. Hewan ternak itu diturunkan dari langit atau dari bawah? Hah? Mereka katakan sama juga dengan Al-Quran. Al-Quran sudah turun. Al-Quran sudah turun. Ya kan? Sama tidak? Wa anzala lakum minal an'ami azwaja. Pertanyaannya, itu hewan ternak itu jatuh dari langit? Hah? Bagaimana antum jawab ini? Iya, jawabannya pertama bahwasanya turunnya Al-Qur'an itu muqayyad. Muqayyad. Apa muqayyadnya? Min Allah. Ya kan? Tanzilum min Allahil azizil hakim. Ya kan? Qul nazzalahu ar-ruhu al-qudus min rabbik. Ada semua. Antum lihat semua, pasti ada minnya di situ, muta'alliq muqayyad dengan min Allah, min rabbik, minhu. Ya kan? Alladzina atainahumul kitaba ya'lamuna annahu munazzalun min rabbika bil haqq. Ada semua. Ya kan? Walakin haqqal qawlu minni, ada. Ya kan? Itu yang pertama. Muqayyad. Adapun
ayat tersebut tadi, itu tidak ada muqayyadnya. Iya. Tidak ada muqayyadnya. Makanya dalam ayat wa anzalna minas sama'i wa anzalna minas sama'i ma'an. Iya, muqayyad dengan apa? Minas sama, dari atas. Berarti nuzul, turunkan dari atas. Kenapa dia pakai ini? Ini supaya menolak sifat ulu Allah Subhanahu wa taala. Kalau turunkan dari atas, berarti Allah di mana? Di atas. Makanya dikatakan Al-Qur'an itu diturunkan. Iya. Makanya dia pakai ini. Adapun ayat yang kalian baca, wa anzala lakum minal an'ami azwaja. Ya kan? Itu Allah turunkan, nuzul di situ, yaitu ada yang mengatakan mana khalaqa, seperti As-Sa'di rahimahullah, itu Allah menciptakan untuk kalian apa? Hewan ternak. Kalau dikatakan nuzul juga iya. Wa anzala lakum minal an'ami, ada nunnya di situ Kak, wa anzalna. Sampai salah baca. Cocok. Wa anzala lakum minal an'ami samaniyata azwaja, itu dia. Samaniyata azwaja. Lihat dari al-an'am. Kata saat di situ anzala itu Allah menciptakan. Jelas. Allah menciptakan untuk kita hewan ternak. Atau anzala di situ yaitu Allah Subhanahu wa taala menurunkan dari mana? Dari rahimnya. Ketika apa? Dia melahirkan. Jatuh dari mana? Jatuh dari mana? Jatuh dari atas toh, dari rahimnya. Kemudian keluar. Di tempat yang lebih rendah. Dikatakan apa? Turun juga. Karena hakikat turun itu di mana? Dari atas ke bawah. Walaupun dia sedikit, namanya turun. Ya, jadi mereka tidak ada untuk menolak. Makanya disebutkan apapun dalil yang kau bawa untuk menolak sifat, itu dalil yang dipakai untuk menetapkan sifat yang kau nafikan. Bisa? Ya, bahkan lebih daripada itu. Iya, lebih daripada itu. Taib. Allah menurunkan Al-Quran terhadap Nabi sebagai wahyu. Iya, sebagai wahyu. Taib. Kemudian dan wahyu sendiri itu disebutkan, itu di sisi Ahlussunnah adalah bentuk i'lamun nabi bisyai'in. Bentuk pengumuman pada nabi dengan sesuatu, apakah dengan kitab atau dengan adanya utusan atau dengan mimpi atau dengan ilham. Itu wahyu. Itu wahyu. Jadi Allah turunkan Al-Quran itu sebagai wahyu. Sebagai wahyu untuknya. Iya, in huwa illa wahyu yuha. Tidaklah itu kecuali adalah sebuah wahyu yang diwahyukan kepadanya. Ya, disebut dengan wahyu. Apa yang disampaikan kepada Nabi SAW itu adalah sebuah wahyu. Kemudian kata beliau, "Faman sami'ahu wa za'ama annahu kalamul bashar faqad kafar." Siapa yang mendengarnya, itu mendengarkan Al-Quran, dia dengar. Ya, yang dengar ini apa? Yang didengar al-masmu', Al-Quran kan? Iya. Wa za'ama annahu kalamu bashar, dan dia menyangka bahwasanya itu adalah ucapan manusia. Iya. Apa yang didengar ini, yang dibaca, yang ditulis, itu adalah kalamul bashar, bukan kalamullah, faqad kafar, maka dia telah kafir. Ini ijma'. Ijma'. Iya. Bahwasanya gimana saya baca tadi? Terlangkai. Antum tidak bilang. Makanya saya bilang kenapa cepat sekali ke sini. Iya. Wa saddaqahul mu'minuna 'ala dzalika haqqan. Iya. Dan orang-orang mukmin itu membenarkannya, itu membenarkan Al-Quran di atas hal tersebut. Ini syarat kembali ke mana? Kembali ke apa yang sebelumnya. Al-Quran kalamullah munazzalun ghairu makhluq minhu bada'a wa la ya'ud.
atau apa yang setelah sebelumnya. Minhu bada'a bila kaifin qawlan wa anzalahu ala nabiyhi wahyan. Itu kembali ke situ. Mereka mengimani hal tersebut secara hak, secara benar, dengan pasti. Wal mu'minun di situ, iya, itu adalah sahabat, tabi'un, tabi'in dan siapa yang mengikutinya dari para salafus saleh. Mereka mengimani, membenarkan Al-Quran itu adalah kalamullah, munazzalun ghairu makhluq, minhu bada'a wa ilaihi ya'ud. Itu hafal itu pengertiannya. Antum hafal dalilnya, antum bahas tentang kalamullah, ringkas, habis itu. Satu khutbah. Tapi jangan di khutbah, nanti tak bangka-bangka orang. Iya. Ini datang, saya sebutkan beberapa riwayat dari sahabat, tabi'in, tabi'in. Ya, tentang bagaimana mereka ini membenarkan Al-Quran itu kalamullah, munazzalun ghairu makhluq, minhu bada'a wa ilaihi ya'ud. Ya, minhu bada'a wa ilaihi ya'ud. Datang dari Abu Bakar radhiyallahu ta'ala anhu, yang diriwayatkan oleh Abdullah bin Abi Ahmad bin Hanbal dalam kitabnya Sunnah. Abu Bakar membaca sebuah ayat kepada Quraisy, Gulibatir Rum, sampai akhir beberapa ayat surah Rum, di awal sampai beberapa ayat. Maka faqalu, orang Quraisy berkata kepadanya, kalamuka am kalam sahibik? Ini ucapanmu ya Abu Bakar atau ucapannya temanmu, yaitu siapa? Nabi Muhammad. Apa kata Abu Bakar? Qala laisa bi kalami wala kalami sahibi, innama huwa kalamullah. Dia ditafsir dengan apa? Al-Quran kalamullah. Ini maknanya, dibenarkan kaum mukminin bahwasanya Al-Quran kalamullah. Datang dari Abu Bakar radhiyallahu ta'ala anhu. Ini dari sahabat. Sahabat yang satu, Abdullah bin Abbas. Dengan pernyataan lain, menafsirkan ucapan Allah Subhanahu wa taala Qur'anan Arabiyyan ghairu dhi'iwaj la'allahum yattaqun. Ghairu iwaj, kata Abdullah bin Abbas, ghairu makhluqin. Al-Qur'an Qur'anan Arabiyyan ghairu dhi'iwaj. Ghairu dhi'iwaj ay ghairu makhluq. Ghairu makhluqin. Lihat, berarti Al-Qur'an kalamullah munazzalun ghairu makhluk ada. Ya. Tafsir. Datang juga dari Abdullah bin Abbas, riwayatkan oleh Al-Laka'i. Ini lihat bagaimana riwayat dari Abdullah bin Abbas ini menjelaskan tentang Al-Qur'an itu. Dia di suatu hari berada di jenazah. Maka seorang berkata kepada jenazah tersebut tatkala dia dimakamkan, berdoa, Allahumma rabbil Qur'an, Allahumma rabbal Qur'an, ighfir lahu. Ya Allah, wahai Rabbnya Al-Quran. Lihat. Iya, sama Rabbul Ka'bah, Rabbul Nas, Rabbul Alamin. Berarti Al-Quran ini makhluk, toh? Ampunilah dia. Apa kata Allah? Berhenti. Iya. Al-Qur'anu minhu. Itu min Allah. Al-Quran itu dari Allah. Apa artinya minhu di situ? Itu Al-Quran dari sifat Allah Subhanahu wa taala. Iya, sifat Allah Subhanahu wa taala. Dalam riwayat kata beliau Al-Qur'an kalamullah laisa bimarbubin. Ay laisa bimakhluqin. Al-Qur'an itu kalamullah, bukan makhluk. Minhu kharaja, darinya lah keluar Al-Qur'an itu, datang wa ilaihi ya'ud. Itu dari Abdullah bin Abbas. Bagaimana mereka membenarkan, dari sahabat membenarkan Al-Qur'an itu adalah kalamullah. Kemudian datang dari tabi'in. Iya, Amr bin Dinar yang mendapati beberapa sahabat, dia tabi'in. Kata beliau, sami'tu an-nasa mundu 70 sana. Saya mendengar manusia itu para sahabat dan tabi'in yang dia dapati sejak 70 tahun. Lihat, yaquluna, dia selalu mengatakan Al-Qur'an kalamullah minhu kharaja wa ilaihi ya'ud. Ini dari tabi'in. Dan tabi'in Abdullah bin Mubarak. Ini banyak sebenarnya ya, tapi ini pilih-pilih saja. Kata beliau, adroktun nas, saya mendapati manusia mundu tis'ah
wa arba'ina amma, 49 tahun. Yaquluna, dia katakan, man qala al-Qur'an makhluk. Siapa yang mengatakan Al-Qur'an makhluk? Famra'atuhu talik salasa albattah. Maka istrinya talak 3 secara pasti. Siapa yang mengatakan Al-Qur'an makhluk, istrinya talak 3. Sudah pasti. Tidak lagi penawaran. Ditanya, faqila lahu, kenapa? Iya. Maka dia jawab, imratu muslimah. Istrinya itu muslim. Wal muslimah la tahillu lil kafir. Ya tak? Iya. Istrinya muslim. Dan seorang muslimah itu, seorang muslimah tidak halal untuk dinikahi oleh orang kafir. Ya kan? Nah. Artinya apa? Siapa yang mengatakan Al-Quran makhluk, berarti dia kafir. Dia kafir. Iya. Jadi ini 3 dari tingkatan. Belum lagi salafus saleh ya. Imam Ahmad, subhanallah. Di situ muncul fitnah, dahsyatnya fitnah bi khalqil Quran. Iya, di situ ada para pejabat dan pemimpin dari Ma'mun. Kemudian temannya Ahmad ibn Abi Duat. Nah, ini yang disebutkan oleh Ibnu Qudamah di matan Mu'taqidat yang dinukil kisahnya. Iya. Baik. Kemudian kata beliau, wa yaqulu annahu kalamullah ta'ala bil haqiqah, dan mereka yakini bahwasanya itu adalah Al-Qur'an adalah kalamullah bil haqiqah. Iya. Ini hakikat berarti bantahan terhadap orang yang mengatakan Al-Qur'an itu kalamun nafsi bidzatiyah. Iya, hakikat artinya itu adalah sifat Allah Subhanahu wa taala. Hakikat Allah Subhanahu wa taala bicara dengan suara dan Al-Qur'an itu Allah bicara dengan Al-Qur'an dengan suara dan huruf. Suara dan huruf didengar oleh siapa yang Allah kehendaki untuk didengar. Ini maknanya hakikat. Bukan Allah Subhanahu wa taala bicara dalam hati kemudian dihikayatkan atau diibaratkan oleh Jibril kemudian disampaikan pada Muhammad SAW seperti yang disebutkan oleh diyakini oleh Al-Asyair dan Kullabiyah. Iya. Dari situlah mereka mengatakan Al-Quran makhluk karena keluar dari Jibril bukan dari Allah Subhanahu wa taala. Iya, apa yang keluar dari makhluk? Makhluk. Iya, makanya mereka menganggap Al-Quran makhluk. Kata beliau, "Walaysa bimakhluqin ka kalamil bariyah," itu nas. Dan Al-Quran bukan makhluk. Sudah lewat ini seperti ucapannya Al-Bariyah, yaitu manusia. Iya. Ini akan datang nanti tambihnya di akhir, wala yashbihu qaulul bashar. Faman sami'ahu wa za'ama annahu kalamul bashar faqad kafar. Siapa yang mendengarnya dan dia menyangka bahwa itu adalah kalamul bashar, maka dia telah kufur. Ini ijma'. Iya, ijma'. Cuman disebutkan bagaimana dengan ucapan Allah Subhanahu wa taala, innahu laqaulu rasulin karim. Siapa yang mengatakan itu kalamul bashar, maka dia kafir. Bagaimana dengan ucapan Allah, innahu laqaulu rasulin karim? 2 kali diulang dalam ayat. Apa jawabannya? Ada yang bisa jawab? Saya sudah isyaratkan tadi. Innahu laqaulu rasulin karim. Ini ada 4 jawaban. Sama persis tadi yang saya sampaikan. Allah Subhanahu wa taala menyampaikan kepada Jibril tanpa wasithah. Kemudian Jibril menyampaikan kepada Muhammad tanpa ada wasithah. Ya kan? Artinya apa? Ketika Jibril sampaikan Al-Quran itu kepada Muhammad, apa itu kalam Jibril? Bukan. Tapi itu kalamullah. Ya kan? Karena Al-Quran sesuatu itu dilihat disandarkan kepada liman al-kalam yudafu liman qalahu insya'an la ila man qalahu muballighan atau munsyi'an la ila man qalahu muballighan. Jika innahu laqaulu rasulun karim, apa kita bilang? Pembahasannya yaitu pada kaidah. Ya kan? Pada kaidah al-kalam innama yudafu liman qalahu munsyi'an.
ucapan itu ditandakan kepada siapa yang mengucapkan pertama kali. La ila man qala liman qala muballighun, bukan kepada yang menyampaikan, yang mengucapkan dalam keadaan dia hanya menyampaikan. Jadi kalau saya bilang innamal a'malu binniyat, ada yang pahami ini ucapanku? Hah? Apa antum bilang? Jawabannya Rasul, karena dia ucapkan. Jadi innahu laqaulu rasul, itu Al-Qur'an, itu ucapannya Rasul Al-Karim. Ini pertama, pembahasan kita di situ, bukan pembahasan siapa yang mengucapkan, siapa yang menyampaikan. Kalau siapa yang menyampaikan, ini ucapannya Muhammad SAW kepada kita. Ya kan? Jadi Al-Quran itu kalau disandarkan kepada Allah, darinya apa? Yang muncul Al-Quran, suara dan huruf itu dari Allah SWT. Iya. Tapi kalau penyampaian disandarkan kepada siapa? Rasul. Dia menyampaikan kepada kita Al-Quran itu. Iya. Dia menyampaikan kepada kita Al-Quran itu. Muhammad mendengar dari mana? Disampaikan oleh Jibril. Jibril langsung mendengar kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi kembali ke Allah. Ini yang pertama. Yang kedua, di situ dalam ayat innahu laqaulu rasulin karim, itu ada penyebutan rasul. Ada penyebutan rasul. Allah tidak katakan innahu laqaulu malak, laqaulu nabi. Ya kan? Tapi rasul berarti ada yang mengutus. Ada yang mengutus berarti. Karena dia utusan. Itu ucapannya utusan. Berarti kembalikan kepada yang mengutus. Karena dia cuma utusan, sampaikan. Ya? Sampaikan. Itu jadi penyebutan Rasul di situ menjelaskan bahwasanya Rasul itu cuma penyampai, muballigh saja, bukan apa? Munsyi'an bil kalam. Munsyi'an bil kalam. Iya, makanya dikatakan oleh Ibnu Qutaibah, kata beliau innahu laqaulu rasulin karim an rabbih azza wajalla. Itu ayat. Itu ucapan dari Rasul Karim dari Rabb-nya azza wajalla. Azza wajalla. Yang ketiga, bantahannya ayat ini itu dua kali. Innahu laqaulu rasulin karim, itu dua. Satunya disandarkan kepada Muhammad SAW dan satunya lagi disandarkan kepada Jibril. Lihat, penyandaran dua ini menunjukkan apa? Kalam itu bukan darinya. Tapi ada yang mengutus. Karena satunya Jibril, satunya siapa? Muhammad. Dan sama-sama apa yang disebutkan ini sama. Dan dia utusan, berarti kembali kepada yang mengutus. Menunjukkan apa yang diucapkan Rasul itu bukan ucapannya. Dia hanya menyampaikan. Tapi ucapan yang disebutkan itu kembali kepada Al-Mursilih, yaitu Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian yang terakhir, bantahannya adalah Rasul itu amin. Orang yang terpercaya. Orang yang terpercaya. Jadi tidak mungkin dia berbicara dari apa yang tidak diperintahkan untuk dia bicara. Dia akan berbicara sesuai dengan apa yang diperintah oleh yang mengutusnya. Yang mengutusnya. Semua yang disebutkan ma qultu lahum illa ma amartani bihi. Saya tidak akan bicara kepada mereka kecuali apa yang kuperintahkan, apa yang saya akan bicarakan kepada mereka. Nah, itu sedikit dari bantahan kalau dikatakan bagaimana caranya. Karena itu ada disebutkan syubhat untuk menjadikan bahwasanya Al-Qur'an itu kalam bashar. Karena innahu laqaulu rasulin. Ya kan? Qala rahimallahu ta'ala qad zamma Allah ta'ala wa 'abahu. Allah telah mencela orang yang menyangka bahwasanya itu adalah kalamul bashar. Al-Qur'an itu ucapan manusia. Wa 'abahu, dan Allah menjelekkannya. Wa au'adahu adzabu, dan Allah menjanjikannya, menyiapkannya adab. Haitsu qala, tatkala Allah katakan sa'uslihi saqar. Saya akan, saqar itu nama neraka, salah satu dari neraka 7. Salah satunya ini. Saya akan memasukkannya dalam neraka. Ini ancaman, berarti ya kan, menempatkannya dalam neraka. Falamma awadahu Allahu saqar, tatkala Allah siapkan untuknya saqar, neraka, itu liman qala, untuk orang mengatakan in hadzal Qur'an. In hadza illa qaulul bashar. Tidaklah ini kecuali ucapan manusia saja. Ucapan seperti ini apa balasannya? Sa'uslihi saqar, kata Allah. Menunjukkan
Itu sesuatu yang tidak boleh. Al-Quran itu bukan ucapan manusia. Itu adalah ucapan Allah Subhanahu wa taala. Kalau ada yang mengucapkan dari manusia, dia disandarkan kepada apa? Sebagai apa? Kalau ada yang manusia menyebutkan Al-Quran itu, maka kita sandarkan itu sebagai apa? Iya, mubalik saja. Bukan munsyi. Karena apa yang disampaikan ini adalah ucapan Allah Subhanahu wa taala. Dia hanya menyampaikan saja. Iya. Alimna, maka kalau kita sudah tahu itu, alimna annahu qaulu khaliqil bashar, maka itu adalah ucapan khaliqil bashar yang menciptakan manusia. Itu Allah Subhanahu wa taala. Maka dari situ kita tahu Al-Quran itu adalah kalamullah, ucapannya Allah Subhanahu wa taala. Wala yushbihu qaulal bashar, dan ucapannya itu tidak seperti dengan ucapan manusia. Apa maknanya ini? Kata Ibn Iz, yaitu annahu asyrafu wa afsahu wa asdaq. Ucapan Allah itu lebih mulia, lebih fasih dan lebih jujur. Kata Allah, "Wa man asdaqu minallahi haditsa." Siapa yang ucapan lebih jujur daripada ucapan Allah Subhanahu wa taala? Ya, tidak bisa. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Kullu in jama'atal insu wal jin ala ayyatu bimithli hadzal Qur'an la ya'tuna bimithlihi." Kalau berkumpul manusia dan jin untuk mendatangkan semisal dengan Al-Quran ini, maka mereka tidak akan bisa mendatangkan semisalnya. Kata Ibn Iz, "Falamma ajazu," tatkala mereka tidak mampu. Wa hum fusuha'ul Arab, bersamaan itu adalah orang-orang fushahnya Arab. Ma syiddatul uduwa, bersama adanya besarnya kebencian kepada Nabi Muhammad, pada Allah Subhanahu wa taala. Ya? Dari dakwah tauhid. Disuruh datangkan semisal Al-Quran, mereka tidak mampu. Menunjukkan itu datang dari Allah Subhanahu wa taala. Itu adalah ucapan Allah Subhanahu wa taala. Maka kata Ibnu Iz, penafian tasbih di sini yaitu kata beliau fanafil musyabaha min haitsu takallum wa min haitsu takallum bihi. Dari sisi pembicaraan dan pembicaraan dengan Al-Qur'an itu dinafikan. Wa min haitsu an-nizam wal ma'na, dari sisi penafian nizam, susunan dan makna dari Al-Qur'an itu. Wala min haitsu al-kalimat wal huruf, bukan tasbih dari tidak semisal, artinya huruf dan kalimatnya, tidak. Tapi susunannya dan maknanya, dari sisi pembicaraannya dengan Al-Quran tersebut dan seperti itu. Makanya sangat indah dari ucapan kita ini dari Hasan al-Basri dan Taus bin Kaisan. Kata mereka dari para ulama, fadlu kalamillah ala sa'iril kalam, keutamaan ucapan Allah, sifat kalam Allah di atas seluruh kalam, kafadlillahi ala sa'iri khalqihi, seperti keutamaan Allah Subhanahu wa taala, kebesaran Allah Subhanahu wa taala, kemuliaan Allah Subhanahu wa taala di atas seluruh makhluknya. Jadi kata beliau, wala yushbihu qaulal bashar, itu dia maknanya. Ucapan Allah tidak serupa dengan ucapan manusia. Manusia berucap, ada huruf, ya kan? Tapi ucapan Allah Subhanahu wa taala afsah wa asdaq wa asyraf. Wa afdal. Baik, ini ringkasan dari pembahasan tentang Al-Qur'an Karim. Insyaallah nanti kita lanjutkan di pembahasan nanti, ada lagi, yaitu dibahas lagi sedikit tentang Al-Qur'an kalamullah taala. Kita tambah di sedikit pembahasan tentang Al-Quran kalamullah, atau pembahasan tentang sifat kalam. Baik, sekali cukup dulu. Subhanallah walhamdulillah, la ilaha illa anta, astaghfiruka.